Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada video, saya tidak tahu video ini benar apa tidak ya, ketika memang sekarang dengan apa yang dilakukan Kang Deddy di demo ya, di demo oleh para pendemo yang mengatasnamakan adalah gitu ya, yang bagaimana Kang Deddy juga langsung menanggapi itu semua. Dan ada juga ini video lawas dari Kang Deddy tentang bagaimana sih beliau dulu dihujat. Menarik untuk kita reaksi semeton. Gimana videonya? Ini dia. Inilah para pendemo Kang Deddy Mulyadi yang ternyata ditunggangi oleh LSM Gibas, dan mereka pun sebut Kang Deddy Mulyadi sebagai penjahat. Tahu Kang Deddy KDM, saudara-saudara? Tidak. Siapa dia? Tidak tahu. Katakan sekali lagi, siapa dia KDM itu? Menurut saya, dia adalah penjahat. Dia adalah pengkhianat. Dia adalah orang yang sosialis. Akan tetapi dalam prakteknya dia telah memutus leher kita. Buka, sob, yang buka. Buka. Pak Dede. Haji. Enggak. Ntar saya kasih tahu dulu. Bar. Mau dibantu kan? Mau dibantu. Kalau mau dibantu, SPBU-nya harus lewat dong. Nggak boleh. Tapi kan ini belum deal, Pak. Selesai. Kenapa? Keputusan kita Nggak, saya belum- tanggung jawab. Belum di ACC. Enggak, ini kan mengganggu ke SPBU yang lain. Saya nggak mau, Song. Enggak, ini kan mengganggu ke SPBU yang lain. Bukan saya di belakang sini. Setiap kali Iya. baunya Saya akan negosiasi, saya bantu. Tapi SPBU tidak boleh terbantu. Saya bantu. Saya kan akan ikut nego di dalam. Iya. Saya bantu nego di dalam. Saya bertanggung jawab. Tapi SPBU yang lain tidak boleh terlambat. Untung hati saya 20 tahun lupa di sini, Pak. Berdiri kepala yang tidak baik. Bener, Pak. Bapak sekali aja, Pak. SPBU yang lain, Pak. Kalau di Ya, tempat saya di juga Subang, tahu, ngerti, Pak. di tempat lain SPBU hari ini sering gara-gara pengiriman terlambat, kan orang lain juga rugi. Yang penting tujuannya kan yang penting tercapai. Benar. Saya tanggung jawab. Masa nggak boleh saya? Bukan hanya dia. Semuanya mundur, tolong mundur. Mundur. Kalau ini tidak berhasil, saya yang akan duduk di sini. Lembah mernakeun amarah. Maju dulu. Sok, maju dulu. Maju dulu. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Bungal poe urang nyaritakeun si ieu
kafir, sia musyrik, sia itu, sia iya. Nu nugaran gunung diantep, nu nyairan sagara diantep, nu ngangkalangkatan pasir dia diantep, urang parbut paham di beradil alam beak, sia dicarakotan ku batur, maneh mah garut teh parbut paham. Teu angus-angus, ieu salahkeun, cini kafirkeun, cini musyrikeun, surga sida nu manehna. Kamu naik pemilu musyrik jeung kafir teh keluar. Agar setiap lingkungan bersih. Coba Bapak saya tunggu di sini. Saya telepon Bapak susah amat. Ketinggian jabatan Bapak saya susah telepon. Ya. Bapak masih di kantor apa di rumah? Di jalan, Pak. Di jalan. Lurah itu pagi-pagi naik sepeda keliling gang-gang, Pak. Betulin sampah, selokan, bendera-bendera yang sudah usang, spanduk-spanduk yang sudah sejak bulan Agustus, Juli, harusnya begitu. Jangan terus-terusan di depan meja, nggak akan bisa berhasil, Pak. Kalau nyapu nggak bisa pakai online, Pak, pakai komputer, harus pakai tangan. Saya tunggu. Nah itu ya, itu luar biasa bahwa memang harus turun gitu, pemimpin harus turun melihat, mengecek bagaimana sih sebenarnya ya masyarakat yang dipimpinnya, apakah dalam kondisi baik-baik saja atau bagaimana ya. Jadi benar juga, nyapu sekarang nggak bisa online ya, harus turun, harus ngecek begitu. Ini contoh pemimpin yang menurut saya ini contoh pemimpin yang bagus lah ya. Bupati Dedi Mulyadi kafir, musyrik, murtad. Begitu ayeuna mah eueuh. Ayeuna ya mana nanya ka warga KB. Ditinggalkeun Kang Dedi salila jeung ayeuna 6 tahun, Purwakarta pembangunanna leuwih alus apa leuwih goreng? Cicing jawab cicing. Sing jujur jawab, sing jujur. Ditinggalkeun ku Kang Dedi 6 tahun, pembangunan leuwih alus zaman Kang Dedi, leuwih alus geus Kang Dedi. Benar ya? Jalan alus iraha, bangunan alus iraha, taman-taman alus iraha, kebersihan alus iraha, pamimpin deket jeung rakyatna alus iraha, muriling kalau lemur-lemur gempungan aya hiburan teu, sok aya nu menang rezeki teu, aya bagi sembako teu, aya nu disunatan teu, aya nu dicecep disunatan teu, aya nu kawin dikawinkeun teu. Benar ya teh? Eta jalan Indorama harus menang apa tom? Apaan kuring nu ngadatangan Indorama na ke komisi opat kene, tapi ka Indorama ngabangun jalan dirinya 10 miliar. Eta teh aing mah geureun jadi bupati ke bisa kene mantuan. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sunda. Nah, ketika kesundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api. Yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus ya, dikasih bunga, apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto, apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Ya cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya
kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Nah pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada, itu khas Bali aja, bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian 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 gitu kan ya, untuk sedot tinja. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi. Warna putih memiliki warna filosofi. Nah kemudian kotak-kotak. Nah kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, apa pertimbangannya? Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. Kenapa dikasihkan kotak? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asu. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Terus apa salahnya? Bukan sebagai bagian dari agama yang perlu. Nah, pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Loh enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret, dibikin patung celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Paleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, menong itu. Ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodhana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleren. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Nah itu pertanyaan saya, kenapa sepertinya FPI? Saya nggak tahu. Sampai Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa menginspirasi banyak pemimpin di seluruh Indonesia ya. Ini mana
kepemimpinan Kang Deddy sekarang ini lagi disorot begitu ya, dengan gebrakan-gebrakan yang begitu banyak, begitu luar biasa yang sudah dilakukan. Ini mana kalau gebrakan satu atau dua gebrakan yang dilakukan Deddy sekarang ini sebenarnya butuh waktu yang lama begitu, tapi beliau tidak ya, langsung saja begitu ya. Itu kalau masalah kemaslahatan masyarakat ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.